Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yusriana dengan NIM 220305502088. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata laksana gizi buruk pada balita dengan mata kuliah Isu Mutakhir Gizi dengan dosen pengampu Ibu Irma SKM MKes. Apa yang dimaksud dengan gizi buruk pada balita? Balita yang masuk dalam status gizi buruk berarti berat badannya tidak sesuai atau sangat kurang dengan usianya, dengan nilai Z-score kurang dari 2 standar deviasi sampai dengan -3 standar deviasi, dan lingkar lingkar lengan atas kurang dari 11,5 sampai 12,5 cm dengan usia 6 sampai 59 bulan. Indikator yang kedua yaitu adalah berat badan menurut tinggi badan yang dikelompokkan dalam 4 kriteria yaitu kurus, kurus sekali, kurus, normal, dan gemuk. Adapun 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Perawatan gizi buruk pada balita membutuhkan pendekatan multidisiplin yang melibatkan dokter, ahli gizi, dan orang tua. Tujuannya adalah untuk mengembalikan status gizi anak dan mencegah komplikasi. Tata laksana anak gizi buruk terdiri dari 4 fase perawatan dan pengobatan. Fase stabilisasi dan transisi untuk balita gizi buruk yang perlu layanan rawat inap. Sedangkan fase rehabilitasi dapat dilakukan dengan layanan rawat jalan. Bila tidak tersedia layanan rawat jalan, maka fase rehabilitasi hingga balita mencapai kriteria sembuh dapat dilakukan di layanan rawat inap. Berikut 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Fase yang pertama yaitu fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai dengan kondisi klinik anak. Yang kedua yaitu fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Fase kedua yaitu fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori per hari dalam bentuk F100 atau RUTF. Bertahap ditambah makanan yang sesuai dengan berat badan. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan pendapatan F100. Yang keempat yaitu fase tindak lanjut. Fase terakhir ini adalah lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan yaitu atau PMTP. Kita masuk di langkah-langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Langkah tata cara gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan berfokus pada langkah-langkah yang sistematis yang bertujuan untuk menangani kasus malnutrisi berat pada balita. Prosedur ini dirancang untuk diterapkan secara efektif di tingkat layanan kesehatan dasar, terutama untuk balita tanpa komplikasi medis berat, sehingga mereka tidak perlu dirawat inap. Langkah yang pertama yaitu pencegahan dan mengatasi hipoklemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoklemia atau kadar gula darah. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk pemeriksaan kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoklemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa atau setara dengan 10% atau 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Yang kedua, yaitu pencegahan dan mengatasi hipotermia.
Hipotermia adalah suhu aksial kurang dari 36 derajat Celcius. Sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersama, hipoklemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas, sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Langkah yang ketiga yaitu diagnosis dan derajat dehidrasi. Pada balita gizi buruk, sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda-tanda atau gejala klinik saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Cara mencegah dan mengatasi dehidrasi yang pertama yaitu oralit yang diencerkan. Pemberian 2 kali agar kadar natrium menjadi lebih rendah. Yang kedua yaitu gula, untuk menambah energi dan mencegah hipoklemia. Yang ketiga yaitu larutan elektrolit mineral mix untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit dan mineral, kalium, magnesium, dan zinc. Langkah yang keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit pada anak gizi buruk. Terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambah dalam formula WHO. Formula 75 atau formula 100 dan risomal. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium yang lebih rendah dibandingkan anak normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapatkan tambahan kalium. Langkah yang kelima yaitu mengobati infeksi balita gizi buruk. Seringkali penderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Adapun tata laksananya yang pertama yaitu memberikan kepada semua balita gizi buruk antibiotik dengan spektrum luas, diberikan amoksisilin 15 gram per oral setiap 8 jam selama 5 hari. Untuk bayi dengan berat badan kurang dari 3 kg, dosis amoksisilin 15 gram per oral setiap 12 jam selama 5 hari. Yang B yaitu imunisasi campak. Jika balita berusia lebih dari 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan dan diberikan terapi untuk penyakit infeksi sesuai dengan standar terapi yang berlaku seperti TB dan HIV. Langkah keenam yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral, meskipun sering ditemukan anemia. Zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal, yaitu fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru bisa diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya, biasanya pada minggu kedua atau mulai fase rehabilitasi. Langkah yang ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Langkah ke-8 yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori per hari dan protein 4 sampai 6 gram per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah dengan makanan padat gizi. Langkah yang ke-9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan umur. Anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi terstruktur ini dilakukan secara intensif setiap hari selama 15-30 menit. Langkah yang ke-10, mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah.
Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan per tinggi badan lebih dari -2 standar deviasi dan atau lingkar lengan atas lebih dari 12,5 cm dan tidak ada pitting edema bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh sesuai dengan kriteria di atas, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang. 1 kali seminggu pada bulan pertama, 1 kali 2 minggu pada bulan kedua, dan selanjutnya 1 kali sebulan sampai 6 bulan atau lebih. Adapun kesimpulan dari materi yang saya paparkan yaitu yang pertama yaitu penanganan gizi buruk pada balita memerlukan pendekatan terintegrasi melalui identifikasi masalah, stabilisasi medis, dan rehabilitasi nutrisi, serta pencegahan dan pemulihan. Yang kedua, pentingnya penerapan seluruh langkah tata cara gizi buruk dan dari Kemenkes RI, pemberian panduan yang jelas bagi tenaga kesehatan dan dalam menangani gizi buruk. Yang ketiga yaitu kolaborasi antara pemangku kepentingan diperlukan untuk mencegah dan menangani gizi buruk demi mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Yang terakhir yaitu pemantauan rutin dan tindak terarah. Sangat penting untuk memastikan perbaikan dan pencegahan masalah kesehatan balita di masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari materi di atas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.